mau berikan sedikit pikiran tentang kata-kata kita. Kalau kata-kata kita sebagai pelatih juga harus konsisten terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap juga pelatih yang lain. Jadi seringkali kita lupa bahwa kata-kata kita punya pengaruh besar. Apakah pengaruh itu negatif atau pengaruh itu positif, pasti pengaruhnya ada. Jadi hari ini kita sudah bicara dengan beberapa orang. Pengaruh kata-kata kita terhadap orang itu seperti apa? Apakah kita punya pengaruh positif, jadi kita membangun mereka, kita kasih semangat kepada mereka, atau kita bicara kasar dan pengaruh dari kata-kata kita negatif terhadap mereka. Jadi kalau kita misalnya lihat di Yakobus 3, ada juga kita lihat tentang pengaruh lidah kita. Jadi saya baca dari Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Maksud saya dalam hal ini juga kita renungkan tujuan kita bicara apa. Apakah kita bicara dengan tujuan untuk betul-betul berikan masukan yang positif ke dalam kehidupan orang lain? Atau kita harap mereka puji kita lagi? Jadi kata-kata kita bertujuan untuk memberkati orang lain, atau apa yang kita bicara bertujuan untuk orang lain suka dengan kita, nanti memuji kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kita berikan kritik terhadap orang lain, itu bisa mempunyai pengaruh positif sekali karena bisa menyadarkan orang, bisa membuat dia sadar terhadap satu masalah yang seharusnya dia mengubah. Tapi mungkin reaksinya dia tidak suka dengan kita lagi, jadi dia marah dengan kita. Jadi kita harus pakai kata-kata yang berhikmat untuk berikan kritik itu. Jangan kita hanya bicara, kamu salah dalam hal ini, gini-gini, tetapi coba kita minta Tuhan untuk berikan hikmat kepada kita supaya kita bisa bicara dengan baik, dengan kata-kata berhikmat, supaya orang lain bisa sadar dan dia bisa mengubah sifatnya atau apa yang dia buat. Jadi jangan kita hanya kritik dengan kata-kata yang keras atau kasar, tapi coba kita juga pikir tentang perasaan mereka, bagaimana kita membantu mereka supaya mereka bisa terima kritik itu dengan baik. Dan kadang-kadang kita juga harus periksa diri sendiri lagi, mengapa kita mengkritik orang lain? Apakah kita betul-betul peduli supaya dia maju, atau kita mau tunjukkan saja kepada dia bahwa dia salah dan bahwa kita lebih baik daripada mereka? Jadi itu penting juga periksa diri sendiri. Kita harus periksa diri sendiri kita, mengapa kita mengkritik orang? Apakah kita kritik karena kita lagi stres, kita mau tunjukkan kepada dia bahwa dia sebenarnya juga salah, bukan kita saja? Atau apakah kita berikan masukan ke dalam kehidupan orang lain supaya dia bisa maju, supaya mungkin dia jadi lebih pintar daripada kita, seperti pemain bola yang kita latih, apakah kita betul-betul mau bahwa dia nanti menjadi lebih baik daripada kita? Dan apakah kita juga bisa senang kalau dia bisa menjadi lebih baik daripada kita? Apakah kita pakai kata-kata supaya dia bisa dapat kepercayaan diri? Atau apakah kita mau supaya kita tetap bosnya dan kita yang menguasai? Atau kita mau berikan dia kepercayaan diri supaya dia juga boleh menjadi pemimpin dalam tim? Jadi saya mau saja supaya kita renungkan kembali. Tujuan kita bicara kenapa? Apa yang kita bicara benar? Apa yang kita bicara perlu?
dikasih tahu dengan cara seperti itu, atau apakah kita terlalu kasar? Dan apakah kita betul-betul punya tujuan untuk membangun orang lain, untuk mau supaya orang lain maju? Apakah kita kritik dengan cara yang penuh kasih, atau apakah kita kritik dengan cara yang kasar? Dan bagaimana kita bisa mengubah kata-kata kita supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita kadang-kadang periksa diri sendiri kita, kata-kata kita, apakah bisa kita mengubah cara bicara kita supaya bisa lebih memberkati orang lain dan fokus ke orang lain, bukan ke diri sendiri kita, supaya mereka puji kita, supaya mereka senang dengan kita. Tapi supaya betul-betul mereka juga bisa perbaiki karakter mereka, bisa diarahkan untuk fokus ke Tuhan, dan supaya suasana juga bisa menjadi lebih baik. Jadi kadang-kadang supaya kita memperbaiki suasana, kita juga harus minta maaf. Jadi kita harus rendahkan diri sendiri supaya suasana bisa enak kembali. Jadi mungkin dua-dua salah, tapi ada dua-dua keras kepala juga, jadi harus ada satu yang mulai. Dan kadang-kadang orang yang mulai meminta maaf, dia yang sebenarnya yang berhikmat, dia yang pintar. Jadi kadang-kadang mungkin kita pikir kita yang benar, tapi coba kita meminta maaf duluan supaya orang lain hatinya terbuka untuk bisa komunikasi lagi, bicara lagi. Jadi supaya juga kalau kita berdoa juga, coba jangan kita berdoa dengan kata-kata banyak, doa horizontal supaya orang lain dengar bahwa kita yang benar. Tapi jangan pakai doa juga untuk mengkritik orang lain ya. Kita harus hati-hati juga. Doa kita harus fokus ke Tuhan, bukan horizontal ke orang lain. Jadi kita juga periksa diri sendiri, kata-kata yang kita pakai dalam doa, apakah betul-betul terarah kepada Tuhan, apakah kita memuji Tuhan, dan apakah kita betul-betul punya tujuan dengan doa yang kita ucapkan untuk memberkati orang lain, untuk memuji Tuhan, atau apakah kadang-kadang kita hanya mau supaya ya kata-kata kita yang dalam doa kita kedengaran hebat, mantap, berhikmat. Coba kita renungkan, periksa diri sendiri kita, apakah apa yang kita berdoa, apakah kita betul-betul punya maksud seperti itu yang kita berdoa, atau apakah itu kata-kata kosong aja. Karena kalau kata-kata kosong aja, yang anak-anak dengar, nanti mereka lihat sikap kita, perilaku kita beda dengan apa yang kita bicara, apa yang kita dan beda dengan apa yang kita berdoa. Supaya jangan kita kelihatan seperti orang munafik, tapi supaya kita kelihatan seperti orang yang bisa rendah hati, juga bisa mengakui kesalahan, supaya kita kelihatan seperti orang yang betul-betul fokus kepada Tuhan, dan supaya kita kelihatan bukan seperti orang sombong, tapi seperti orang yang memang percaya diri, tapi juga sadar bahwa kita selalu membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk apa saja yang kita buat. Supaya kita betul-betul bisa berikan teladan kepada anak-anak, bahwa mereka juga bisa datang kepada Tuhan dengan masalah apa yang mereka punya, supaya mereka bisa curhat ke Tuhan, supaya mereka bisa jujur ke Tuhan, tidak perlu doa yang hebat, tapi boleh ucapkan saja apa yang ada di dalam hati mereka. Supaya jangan mereka pikir mereka harus hebat dulu sebelum mereka bisa datang kepada Tuhan, tapi supaya mereka betul-betul jujur dan mereka juga pakai kata-kata yang keluar dari hati mereka kalau mereka bicara dengan Tuhan dalam doa. Dan sebagai akhir supaya kita selalu ingat untuk bahwa kata-kata kita punya pengaruh, dan pengaruh itu seharusnya positif. Halo Ibu.
Kayaknya masalah internet ya. Oke lah. Ya, itu tadi ya renungan buat kita supaya kita juga seperti saya bilang tadi juga berbicara tentang konsistensi berkaitan dengan integritas ya, integriti yang kita punya. Jadi renungan kita juga sangat berkaitan